Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan membahas topik 2 mengenai demonstrasi kontekstual untuk bagian tugas kelompok. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Zahratul Masruroh, Rizkania Amalia, dan Afifah Rahmatur. Membahas hasil diskusi dengan pertanyaan apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Banyak hal yang menjadi tantangan bagi seorang guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Di antaranya tantangan tersebut ada yang berasal dari internal dan ada yang berasal dari eksternal. Faktor internal seperti belum adanya pengetahuan yang matang terkait sosial emosional yang harus dimiliki oleh guru. Belum mampunya guru untuk menerapkan, memahami, mengelola, dan mengimplementasikan sosial emosional di dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir, guru sudah mengetahui dan memahami tentang sosial emosional, namun dalam pelaksanaannya masih kurang konsisten. Adapun faktor eksternal seperti peserta didik yang beragam, lingkungan atau iklim yang kurang mendukung, dan kurang maksimalnya faktor-faktor pendukung tumbuh kembang anak. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Nah, peran guru dalam mengetahui dan membimbing tumbuh kembang anak sangatlah besar. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi peserta didik. Terkait dengan peran guru sebagai pembimbing, guru memerlukan kompetensi dalam melaksanakan 4 aspek. Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam mempelajari, dan paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka juga harus terlibat secara psikologis. Nah, guru harus memaknai kegiatan belajar dan guru harus melaksanakan penilaian. Hal ini diambil dari Juji tahun 2016. Untuk selanjutnya adalah terkait kasus nyata atau kasus real yang terjadi. Nah, kasus ini merupakan kasus yang ingin saya angkat terkait dengan pengalaman proses belajar mengajar yang dikaitkan dengan perkembangan sosial emosional. Si A merupakan anak perempuan 3 bersaudara. Dia merupakan anak terakhir yang tinggal bersama dengan ibunya saja, sebab ayahnya bekerja di luar kota dan kedua kakaknya juga melanjutkan sekolah di luar kota. Nah, ketika masuk sekolah, anak ini merupakan anak yang sangat pendiam, tidak begitu banyak bergerak, kurang komunikatif, suaranya masih sangat kecil. Ketika ditanya, bahkan ketika hari kedua masuk sekolah, dia sempat buang air kecil di dalam kelas. Padahal teman-teman yang lain pun berani untuk meminta izin ke kamar mandi. Nah, untuk hari berikutnya ketika masuk sekolah, ia diantar oleh ibunya dan selalu menangis. Dan itu berlangsung hingga mungkin sekitar sampai dengan 1 bulan. Nah, memang anaknya terkesan tidak pernah membuat masalah di dalam kelas, tidak pernah ramai, bahkan tidak pernah berpindah dari tempat duduknya kecuali saat diminta untuk maju ke depan. Namun dia memiliki perkembangan kognitif yang baik. Dia mampu untuk menyelesaikan soal-soal dengan cepat dan juga tepat. Nah, jadi permasalahan terbesar yang dialami di sini adalah karena rasa kurang beraninya untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Akhirnya apa yang ada di dalam hatinya dan ia ingin sampaikan itu tidak tersampaikan kepada orang lain. Nah, hal ini mempengaruhi hubungan sosial dengan teman-temannya. Nah, hal semacam ini yang merupakan salah satu kasus yang harus mendapatkan perhatian khusus dari guru atau empati. Hal utama yang harus kita lakukan adalah konfirmasi dulu kepada orang tuanya bagaimana kondisi ketika di rumah, bagaimana kondisi ketika dia di tempat bermain, di tempat-tempat kegiatan lain yang intinya berada di luar kegiatan sekolah. Guru harus mampu melaksanakan kerjasama dengan orang tua, sebab tumbuh kembang anak itu tidak hanya didukung dari sekolah saja, tetapi juga dari rumah. Ketiga adalah bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, apa saja tantangan bagi sekolah. Sekolah dapat memberikan dukungan dalam bentuk material maupun non-material. Material ini berarti adalah dapat didukung dari fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Nah, secara non-material, sekolah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, motivasi-motivasi kepada guru, kemudian bekerja sama dengan pihak lain yang akhirnya akan membantu pendukung proses pembelajaran sosial emosional.
emosional. Nah, tantangan yang berasal dari dalam misalnya dananya kurang memadai, kemudian tenaga pendidik yang juga kurang memadai atau kurang kompeten, kesadaran sekolah akan pentingnya pembelajaran sosial emosional ini. Nah, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri. Adapun tantangan yang berasal dari luar itu biasanya dapat berasal dari lingkungan sekolah yang mungkin kurang mendukung orang tua yang kurang kooperatif dan peserta didik yang memiliki karakteristik yang beragam. Untuk yang terakhir, apakah karakteristik peserta didik itu bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik itu sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Jika kita amati, peserta didik memiliki karakteristik yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Begitupun juga dengan perkembangan sosial emosionalnya juga tidak sama. Ada yang perkembangan sosial emosionalnya yang bagus, rata-rata, ataupun bahkan rendah. Hal ini tidak bisa disamaratakan. Kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama persis antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Secara klasikal, mungkin kita bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional secara umum. Namun untuk permasalahan-permasalahan tertentu yang memang memerlukan pendampingan khusus, perlu untuk menerapkan pendekatan individu. Nah, pendekatan individu ini akan menggali lebih dalam bagaimana perkembangan sosial emosional peserta didik, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi permasalahan peserta didik tersebut. Sebuah wilayah hutan di Sumatera, dan kehidupan di dalamnya yang tak banyak orang tahu. Serta seorang perempuan kota yang hidup di antara mereka. Miles Films mempersembahkan sebuah film terbaru dari sutradara Riri Riza. Oh, betul iklannya. Diangkat dari buku Sekolah Rimba. 10 kurang 3 8. Serta pengalaman Butet Manurung di hutan Bukit 12 Jambi. Siapa nama dia? Orang rimba disebut orang kubuh yang bodoh dan primitif. Dalam banyak hal, orang rimba lebih maju dari kita. Kelompok Tumenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. Butet! Bungo, ayo belajar. Bungo menunjukkan kepada kita untuk apa kita berada di sini. Jadi ini hanya urusan satu orang anak bernama Bung. Mana ibu guru Butenta? Jangan lewatkan kisah kehidupan, petualangan, dan pergolakan dari salah satu pedalaman rimba Indonesia. Dibintangi oleh Prisiana Sution sebagai Butet Manurung, serta anak-anak rimba dari hutan Bukit 12 Jambi. Sekolah Rimba mulai 21 November 2013 hanya di bioskop. Selanjutnya, hal yang bisa kita pelajari setelah kita menonton film tersebut adalah bahwa kegigihan seorang pekerja di Lembaga Konservasi Provinsi Jambi yang bernama Butet dalam mengajar seorang rimba yang bermukim di hulu Sungai Makakal di hutan Bukit 12 Provinsi Jambi untuk belajar membaca dan menulis. Namun dalam perjalanannya adalah salah satu kelompok yang masih mempercayai bahwa membaca dan menulis akan membawa petaka. Walaupun demikian, Butet mampu merubah perspektif masyarakat pedalaman dalam pemikirannya bahwa belajar membaca dan menulis yang membawa petaka berubah menjadi masyarakat yang mendukung aktivitas belajar dan menulis. Nah, dengan kemampuan membaca dan menulis, seorang tidak akan mudah ditipu oleh dan lebih mudah menerima serta menyampaikan suatu informasi. Selanjutnya adalah keterkaitan. Sebagai agen perubahan, Butet memiliki yang pertama, kepedulian atau caring relationship, yaitu peduli terhadap masyarakat dan pedalaman yang buta huruf. Kedua, nilai-nilai yang terdapat di dalam film Sekolah Rimba antara lain kerja keras, jujur, peduli sosial, cinta tanah air, menghargai prestasi, dan tanggung jawab. Merupakan nilai pendidikan karakter dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai fondasi karakter dalam dirinya agar tak ada keraguan untuk mengabdikan ilmu kita sekalipun di daerah terpencil.
Yang terakhir adalah daftar rujukan dapat dilihat pada bagian berikut ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.